Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wendy Ikhtiar Halawa, NPM 1921 1013. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Visipol, Prodi Administrasi Publik. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia. Nah, tugas ini adalah merupakan salah satu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu hubungan internasional. Nah, judul saya pada hari ini saya ambil yaitu hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia mengenai sektor pertahanan dan keamanan. Nah, sejarahnya hubungan internasional antara Indonesia dengan Uni Soviet dulunya ya sebelum pecah menjadi beberapa negara dimulai pada tahun 1956 sampai 1962. Hal ini tercermin dari kedekatan antara kedua kepala negara, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, pada waktu itu berkunjung ke Uni Soviet, yaitu tepatnya di Moskow yang saat ini menjadi ibu kota Rusia. Nah, kunjungan tersebut adalah kunjungan bilateral antara kedua negara. Kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Agustus sampai 12 September 1956. Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow. Nah, apa saja bukti hubungan pertahanan dan keamanan antara kedua negara ini? Yaitu salah satunya bisa kita lihat dari sebuah jurnal yang ditulis oleh R. Kurniawan 2020. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Indonesia dan Rusia memperkuat sektor pertahanan udara pada tahun 2012 sampai 2019, yaitu pembelian pesawat tempur Su-35 Rusia pada tahun 2017. Namun, pembelian tersebut dibatalkan karena sanksi dari Amerika. Nah, mengapa pentingnya pertahanan dan keamanan ini? Dan salah satunya mengapa harus kepada Rusia? Nah, jika kita lihat sejarah atau latar belakang sebelumnya, kita telah mengalami beberapa konflik dan pelanggaran kedaulatan Republik Indonesia. Nah, pasca embargo militer Amerika, Prancis, dan Jerman membuat Indonesia mau tidak mau harus memperkuat sistem pertahanan negaranya, yaitu dengan salah satunya itu dengan melakukan hubungan kerjasama atau bisa disebut dengan bilateral antara kedua negara dalam hal keamanan dan pertahanan negara. Nah, jika kita melihat mengapa Indonesia harus dekat dengan Rusia, menjalin hubungan bilateral mengenai tentang pertahanan dan keamanan, kenapa tidak dengan negara lain? Karena Rusia ini merupakan salah satu negara kedua dunia yang sudah diakui dan memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang sangat mumpuni. Maka tak salah Indonesia jika memilih Rusia sebagai mitra strategis dalam hubungan bilateral khususnya dalam sektor pertahanan dan keamanan. Nah, setelah Indonesia diberikan ancaman oleh Amerika karena membeli salah satu alutsista dari negara Rusia yaitu pesawat tempur Su-35, dan baru-baru ini dikabarkan dari situs resmi Kementerian Pertahanan Indonesia Selasa 28 Januari 2020 yang lalu bahwa pada hari tersebut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan di Rusia dan bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia yaitu Sergei Shoigu. Nah, kunjungan beliau datang ke Rusia yaitu mengenai pembelian alutsista Su-35. Nah, ternyata pembelian pesawat tersebut
memiliki sisi negatif, yaitu Amerika Serikat yang mengancam akan memberikan sanksi kepada Indonesia apabila membeli pesawat tersebut. Terlepas dari itu, ternyata Indonesia dengan Rusia pada waktu Orde Lama, hubungan antara Indonesia dengan Rusia pada Orde Lama sempat terjadi kemunduran akibat dari adanya konflik yang terjadi di Indonesia. Yaitu pada 2003 yang dipimpin oleh Soekarno Putri. 2003 di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, hubungan Indonesia dengan Rusia kembali stabil dan menjalin hubungan yang sangat erat. Hal itu dimulai dari kunjungan Megawati Soekarno Putri ke Rusia sekaligus membeli pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 sebanyak 2 unit dan Su-30 sebanyak 2 unit. Nah, tentu bagi kita semua bertanya-tanya berapa anggaran militer Indonesia dalam sektor pertahanan dan keamanan. Dikutip dari Tempo.co Jakarta, untuk tahun depan alokasi anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto mencapai Rp 133,9 triliun, naik 13,28% bila dibandingkan dengan Rp 118,2 triliun pada Outlook APBN 2021. Nah, jumlah tersebut adalah jumlah yang bukan sedikit, dan jumlah sebesar itu digunakan untuk belanja alutsista negara. Nah, hubungan Indonesia dengan Rusia ini sudah terjalin sejak lama, dan bahkan semenjak Rusia menginvasi Ukraina, Indonesia dalam sidang PBB membahas tentang konflik antara Rusia dengan Ukraina. Indonesia tidak menganggap itu adalah sebuah invasi. Namun Indonesia tidak memihak kepada satu pihak pun, baik itu dari Rusia maupun Ukraina, karena posisi Indonesia adalah posisi netral. Namun Indonesia pada saat itu lebih mendukung dan mengutamakan perdamaian antara kedua negara. Rusia adalah mitra strategis Indonesia. Rusia selalu mendukung kedaulatan Republik Indonesia. Contohnya saja ketika Australia mengklaim sebuah pulau yang bernama Pulau Pasir, Rusia selalu membela dan mendukung Indonesia. Bisa dibilang Rusia ini merupakan salah satu negara yang sering membela Indonesia dimanapun dan apapun konfliknya.